Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memimpin dan memberkati setiap kita. Hingga kini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Nah, pada hari ini saudara, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri di dalam pelayanan, di dalam ibadah. Dan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ayat panggilan kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyiapkan diri untuk beribadah, memuji dan menikmati Allah pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita terus memuji Tuhan dari KPPK nomor 36, Indahlah Yesus. Go!
Ya Allah dan Tuhan kami, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Engkau telah memberikan kami kehidupan sampai pada saat ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan kasih dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Dan berkatilah kami Tuhan, supaya kami boleh berhikmat dan boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu, agar kami boleh disegarkan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat duduk kembali. Mazmur pujian bagi kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 9. Kami akan membacakannya dan Bapak Ibu silakan ikuti dalam hati masing-masing. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, segeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada-Mu, Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Mari kita respon firman Tuhan ini dari KPPK nomor 26, Mulia bagi Allah. Dosa
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan memohon belas kasihan daripada Tuhan kita atas seluruh dosa yang kita lakukan. Dan sembari kita mempersiapkan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam pengampunan dosa, mari kita menyanyi KPPK 325, Ku memilih Yesus. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun di belenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Oh
1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 menjadi penuntun bagi kita untuk dapat datang di hadapan Tuhan pada hari ini, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita tempatkan kebenaran di dalam hati kita masing-masing. Apakah sesungguhnya kita itu mengalami kasih? Bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang yang lebih rendah hati, bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan, bahwa kita lebih sabar, kita lebih murah hati? Mari kita datang di hadapan Tuhan. Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami datang. Kami menghampiri Engkau dengan keadaan kami yang penuh dengan kelemahan. Kami sadar sekali, ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang penuh damai sejahtera, Engkau Allah yang melebihi segalanya. Sementara kami adalah orang yang hina, orang yang tidak punya apa-apa. Kami bahkan orang yang suka melanggar akan kehendak-Mu. Kami bukan orang yang mudah untuk sabar. Kami bukan orang yang mudah untuk bermurah hati. Kami bukan orang yang rendah hati. Kami bukan orang yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Kami justru mencari apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kepentingan kami. Ya Tuhan, ampuni kami, karena kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berani menghampiri Engkau, karena Kristus telah mati, bangkit, dan menjamin pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu, sulit sekali bagi kami untuk datang di hadapan-Mu. Dan kami memohon kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami, kehidupan yang serupa dengan Kristus Yesus Allah kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat janji pengampunan atas dosa kita terambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah mendamaikan kita dengan tubuh Kristus Yesus dalam kematiannya, dan kita janjikan bahwa kita mau mengikut Yesus, tak akan ingkar dan tak akan ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama
menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tepat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita angkat pujian Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang ku andalkan.
masih berikan di minggu ini. Kami bersyukur sekali karena Tuhan masih menolong kami untuk boleh beribadah bersama, menikmati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan bersama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong setiap kami, mampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan tolong kami punya keberanian untuk melakukannya di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Dan mari saya mengajak setiap kita untuk membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24. Saya mengajak setiap kita menyimak di dalam Alkitab masing-masing ayatnya yang ke-44 dan ayatnya yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-53. Dan bagian kedua yang akan kita baca adalah Kisah Para Rasul 2. Pertama-tama dimulai dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Dan perenungan firman Tuhan hari ini diberikan tema God Never Leave You, atau Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Lukas pasal 24 saya bacakan ayat yang ke-44 sampai 53, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagian yang kedua saya ajak kita bersama membuka dan menyimak di dalam Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga yang keempat. LAI memberikan judul perikop ini Pentakosta. Ayatnya yang pertama saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di dalam minggu-minggu yang lalu, tepatnya tanggal 19 Mei, ya, dunia kekristenan cukup dihebohkan dengan sebuah berita tentang kematian dari seorang apologet terkenal Kristen yang bernama Ravi Zacharias. Mungkin sebagian dari kita tahu, pernah baca bukunya, atau mungkin pernah dengar kira-kira pengaruh dari Ravi Zacharias ini seperti apa di dalam dunia kekristenan. Bapak Ibu Saudara, Ravi Zacharias menutup usia dengan sebuah penyakit kanker. Awalnya dia dan keluarga berobat ke seorang dokter begitu, dan kemudian di dalam masa-masa terakhir dokter mengatakan kepada keluarga bahwa mereka telah melakukan apa yang mereka bisa lakukan, tetapi tidak ada cara lain. Kanker ini bukannya semakin baik, semakin pulih, semakin sedikit penyebarannya, tetapi justru
sebab itu dokter menyarankan kepada keluarga untuk membawa Raffi pulang ke rumah dan kemudian buatlah momen-momen bahagia di masa-masa terakhir. Dokter tidak tahu sampai kapan Tuhan berikan waktu, tetapi buatlah momen berharga sebelum Tuhan panggil Raffi kembali. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ada sekitar 10 hari dari tanggal 9 Mei sampai 19 Mei di mana Raffi berkumpul bersama dengan keluarga. Ada orang-orang terdekat yang juga datang menemui dia, yang dari jauh mendoakan, bahkan beberapa orang yang mengalami sendiri pelayanannya dan diubahkan oleh pelayanan Raffi. Mereka mengucapkan terima kasih, mengapresiasi bagaimana Raffi betul-betul menikmati pelayanannya dan memberitakan tentang Kristus kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara, pada waktu hari di mana Raffi meninggal, anaknya memosting sebuah cerita singkat begitu tentang kehidupan ayahnya. Dan di dalam satu bagian si anak ini mengatakan bahwa hal yang paling disenangi oleh ayahnya adalah berbincang dengan Kristus. Dan saat ini ayahnya bukan hanya bisa berbincang dengan Kristus, tetapi dia sanggup atau dapat bertatap muka secara langsung dengan Kristus, sang kekasih hatinya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya baca bagian ini, Bapak Ibu, tentu saja ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah, kita ditinggal oleh orang terkasih, seharusnya ada satu kesedihan yang kita rasakan. Dan saya yakin betul keluarga, kerabat, dan orang-orang yang tahu pelayanan Raffi Zacharias ini juga turut merasakan kesedihan yang mendalam. Dimana enggak, Bapak Ibu Saudara, seorang apologet ternama yang berpengaruh melalui pikirannya, kerendahan hatinya, hidupnya, dan semangat pelayanannya harus menutup usia. Tetapi pada waktu anaknya mengatakan, pasti papanya saat ini sedang mengalami sukacita yang besar karena dapat berjumpa dengan Allah yang selama ini dia kenal dan dia beritakan. Bapak Ibu Saudara, kesedihan tentu ada, tentu dirasakan karena kita terpisah dengan orang terkasih. Namun di dalam kesedihan itu anak dari Raffi Zacharias melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Di dalam duka cita yang dia alami, dia melihat bahwa ada ketenangan yang Tuhan berikan, bahwa papanya saat ini mengalami satu sukacita besar, dan dia disambut pulang oleh pemilik dari kehidupan itu sendiri, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, berpisah tentu membawa kesedihan tersendiri. Tetapi ketika kita bisa melihat serangkaian kisah atau rencana Allah yang jauh lebih besar dari keterpisahan itu sendiri, saya merasa dan saya yakin bahwa bukan hanya duka cita yang kita alami, tetapi ada sukacita, tetapi ada sesuatu yang mendamaikan hati kita bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dan Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini dialami dan dirasakan oleh murid-murid. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24, Bapak Ibu Saudara, di sana ada sekisah di akhir daripada di akhir daripada Injil Lukas ini dicatat bahwa Yesus kembali meninggalkan murid-murid, dia terangkat ke surga. Tetapi kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-52, respon murid-murid itu menarik sekali. Di sana dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, kok bisa? Pada waktu murid-murid ditinggal oleh Yesus, kok bisa justru mereka mengalami sukacita, bukannya duka cita? Apakah mungkin ini karena murid-murid mulai terbiasa mereka ditinggal oleh Yesus? Karena ini mengingat ini bukan kali pertama gitu ya mereka ditinggal oleh Yesus. Pertama sekali pada waktu Yesus disalib, mati dan dikuburkan, mereka sedih, mereka terpuruk karena kehilangan Yesus. Tetapi pada kehilangan yang kedua ini, respon murid-murid jauh berbeda. Mereka justru mengalami sukacita, mereka justru akhirnya senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Respon yang berbanding terbalik pada waktu kehilangan yang pertama, pada waktu ditinggal yang pertama. Apakah mungkin murid-murid mulai terbiasa? Oh, udah pernah sekali, jadi buat yang kedua rasanya lebih biasa gitu ya. Mungkin nanti ada yang ketiga, keempat, kelima, jadi harus membiasakan diri. Apakah demikian? Bapak Ibu, saya yakinnya kok nggak kayak
begini gitu ya. Saya yakin alasan dari murid-murid pada waktu ditinggal oleh Yesus mereka justru mengalami sukacita adalah karena pemahaman dan pengenalan mereka akan Allah dan rencana Allah semakin bertambah. Pada waktu mereka ditinggal oleh Yesus kali pertama dan kemudian Kristus hadir dan menampakkan diri kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, di saat inilah ada pemahaman dan pengenalan akan Allah dan rencananya yang semakin dibukakan. Ada sesuatu yang akhirnya membuat mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, sehingga mereka menyadari kalau dulu saya ditinggal oleh Yesus pada waktu dia mati di kayu salib. Mereka punya pemahaman bahwa mereka sedang ditinggal oleh guru mereka. Mereka ditinggalkan oleh guru yang selama ini mereka ikuti, guru yang selama ini mereka tidak takut apapun ketika bersama-sama. Tapi sekarang semua orang menyerang mereka. Bapak Ibu Saudara, saya yakin pada waktu dulu mereka takut, sekarang mereka bersukacita karena mereka melihat bahwa dulu mungkin saya ditinggalkan dan merasa ditinggalkan. Tetapi sekarang pada waktu Yesus meninggalkan saya kali kedua, dia tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Sekalipun secara jasmani Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, tetapi Bapak Ibu Saudara, dia menjanjikan sesuatu untuk hadir dan menemani murid-murid. Kita tahu bersama di dalam ayat yang ke-49, Bapak Ibu Saudara, Yesus sekali lagi menegaskan, dikatakan di sana, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Bapak Ibu Saudara, tentu ini berbicara soal Roh Kudus yang dijanjikan akan turun pada hari Pentakosta. Bapak Ibu, Pentakosta secara harafiah, secara literal diterjemahkan artinya 50. Apa maksudnya? Yaitu hari Pentakosta itu adalah 50 hari setelah kebangkitan Kristus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta ini kita kenal dengan hari turunnya Roh Kudus yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid memahami bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Kalau dulu mereka takut dan gentar karena merasa ditinggalkan, kini mereka yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah akan senantiasa menyertai mereka dimanapun dan kapanpun. Dan inilah yang membuat murid-murid bersukacita karena mereka percaya dan menantikan janji Allah bagi mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17, di sana dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan bagian lain Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7, Tuhan kembali berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Inilah janji Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan sebelum dia mati di kayu salib, janji ini telah dia beritakan. Namun Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu murid-murid tidak cukup paham. Apa maksudnya ini? Kenapa kok Yesus bilang dia akan pergi dan kemudian ada orang lain yang akan datang? Dan pada waktu inilah murid-murid semakin memahami bahwa yang dimaksudkan oleh Kristus adalah dia harus naik ke surga sehingga penghibur itu atau Roh Kudus itu dapat turun dan menaungi murid-murid. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah alasan kenapa murid-murid bersukacita, karena mereka tahu bahwa Kristus yang terangkat ke surga itu akan mengirimkan Roh Kudus untuk mereka, dan Roh Kudus itu akan diam di dalam diri murid-murid. Kalau kita melihat dan beralih kepada bagian kedua yang tadi kita telah baca di dalam Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu Saudara, kita melihat penggenapan janji Allah kepada murid-murid bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka. Digambarkan di sana bahwa orang
Dan kemudian turunlah dari langit sesuatu yang seperti tiupan angin keras dan sesuatu yang seperti nyala api. Bapak Ibu saudara, kedua penggambaran ini, tiupan angin dan juga api, ini adalah penggambaran yang seringkali digunakan untuk menggambarkan kehadiran Allah. Jika kita melihat di dalam Perjanjian Lama misalnya, kita melihat berkali-kali kehadiran Allah dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Misalnya, sewaktu Allah memanggil Musa, kita melihat, kita tahu betul di sana ada semak yang menyala tetapi tidak terbakar, dan di sana Allah hadir. Dan kalau kita masih ingat khotbah dari Pak Pongki pada waktu Rabu yang lalu, begitu ya, kita melihat juga Allah dan Roh Allah itu hadir di dalam tiupan angin sepoi-sepoi kepada Elia. Pada waktu dia bersembunyi, pada waktu dia menghindari kejaran orang-orang yang tidak menyukai Allah. Nah, Bapak Ibu saudara, Allah menjanjikan Roh Kudus hadir dan menyertai setiap orang percaya. Dan Allah menggenapi janjinya yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Sana dikatakan bahwa ada sesuatu dari langit yang bunyinya seperti tiupan angin keras dan seperti nyala api. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu saudara, Roh yang dijanjikan itu telah datang. Roh yang dijanjikan itu digenapi. Janji Allah tentang kehadiran seorang penolong yang lain itu digenapi. Bapak Ibu saudara, kalau kita masih ingat pada waktu kita pertama sekali percaya dan menerima Kristus dalam diri kita, Bapak Ibu mungkin masih ingat gitu ya, doa yang mungkin hamba Tuhan atau rekan-rekan ajak untuk doakan adalah, Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hati kami. Bapak Ibu saudara, ini adalah satu jaminan atau materai yang Allah mau orang percaya tahu, bahwa ketika dia menerima Kristus, di saat yang sama Kristus, Roh Allah itu hadir di dalam diri orang percaya, dan dia masuk ke dalam hati kita, dan dia menaungi hati kita, bahkan berkata di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara, pertanyaannya adalah, mengapa penting sekali untuk membiarkan hati kita dipenuhi oleh Allah? Kenapa ketika seorang hamba Tuhan atau orang percaya lain, ketika mereka mengajak kita untuk menerima Kristus, doanya adalah mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita? Bapak Ibu, Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seorang penulis buku bernama Dallas Willard dalam bukunya yang berjudul Renovation of the Heart atau renovasi hati, dia berkata bahwa hati manusia itu adalah pusat dari kehidupan manusia. Hati manusia itu adalah pusat dari kehidupan manusia. Hati itu adalah tempat di mana keputusan diambil oleh seseorang. Namun dia menjelaskan lebih jauh, hal ini bukan berarti bahwa setiap orang gitu ya, pasti pada waktu memutuskan sesuatu selalu didorong atau selalu didasari oleh keputusan hati. Tidak selalu, Bapak Ibu saudara. Tetapi ini adalah penggambaran bahwa hati itu adalah pusat dari kehidupan manusia. Dallas Willard juga menuliskan bahwa sikap atau perilaku yang kita tunjukkan itu tidak memposisikan siapa kita, tetapi ini adalah ekspresi siapa kita. Jadi sikap atau perilaku yang kita lakukan, yang kita keluarkan, Bapak Ibu saudara, ini tidak secara langsung memposisikan kita ada di sebelah mana, yang jahat atau yang baik begitu. Tetapi ini adalah ekspresi dari siapa kita. Karena Amsal juga mengatakan bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Itu dengan kata lain, Bapak Ibu saudara, Pengamsal dan Dallas Willard mau mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, bukan berarti itu menjadikan kita ada di posisi jahat atau baik. Misalnya, kita membunuh, gitu ya. Contoh ekstrim, Bapak Ibu saudara ya, kita membunuh seseorang. Dan pada waktu kita membunuh seseorang, itu tidak menjadikan kita akhirnya jadi orang yang jahat. Tidak selalu kita bisa mengecap begitu ya, kalau dia membunuh dia pasti jahat.
kasar, bahkan mungkin ekstrim kita membunuh begitu ya. Karena ada sesuatu yang kita pendam di dalam hati kita, entah itu kemarahan, kedengkian, atau segala sesuatu yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu apa yang kita lakukan adalah ekspresi dari siapa sebenarnya kita, dan itu muncul dari dalam hati kita keluar. Bapak Ibu Saudara, Allah telah menepati janjinya dengan memberikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Roh Kudus yang akhirnya membimbing, menuntun, menyingkapkan apa yang benar. Tetapi terlebih dahulu sebelum Roh Kudus melakukan hal ini, Dia perlu sekali untuk tinggal di dalam hati kita. Dia perlu sekali untuk bertahta di dalam hati kita. Dan pertanyaannya untuk kita renungkan bersama hari ini adalah, apakah kita membiarkan Roh Kudus itu masuk dan hadir di dalam hati dan hidup kita? Apakah Roh Kudus itu bertahta di dalam hidup kita? Atau kita hanya membiarkan Roh Kudus sesekali bertahta? Bapak Ibu, pada waktu kita mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, Allah berkata bahwa Roh itu akan selama-lamanya bersama dengan kita. Dia bukan Roh yang bisa masuk keluar begitu. Ketika kita melakukan yang baik, Dia masuk dan memimpin kita. Ketika kita melakukan yang jahat, Dia keluar daripada kita. Bapak Ibu Saudara, Roh yang dijanjikan itu tetap tinggal di dalam hati kita. Pada waktu kita sekali menerima Kristus, itu adalah untuk selama-lamanya. Pada waktu kita mengundang Allah untuk hadir di dalam diri kita, masuk di dalam hati kita, sekali untuk selama-lamanya. Tetapi pertanyaannya adalah, Allah yang telah kita undang masuk ke dalam hati dan hidup kita itu, apakah kita membiarkan Allah bertahta di dalam hati kita? Apakah kita membiarkan Allah menuntun hidup kita? Apakah kita membiarkan Allah untuk mengoreksi apa yang salah di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, jika kita mengundang Allah untuk hadir dalam diri kita, dan Dia ada di dalam diri kita, bagaimana mungkin di saat sulit kita bertanya, di mana Allah? Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah atau menggunakan kacamata sampai hari ini begitu ya, kita sering sekali punya fenomena, kalau kami orang-orang yang pakai kacamata begitu Bapak Ibu, sering sekali pada waktu tidak menggunakan, tapi dalam jangka waktu sebentar kami itu taruh di atas kepala, jadi angkat sebentar di atas kepala dan kemudian kami baca atau melakukan sesuatu gitu. Tetapi nanti di saat yang sebentar itu kami lupa gitu ya. Saya pernah mengalami ini gitu, pernah melihat menertawakan orang dan kemudian mengalami sendiri begitu. Jadi pada waktu saya taruh kacamata saya di atas kepala begitu, dan kemudian saya melakukan hal yang lain, dan kemudian saya bingung cari-cari mana kacamata saya ya. Nah, Bapak Ibu kan fenomena sulit ya, orang rabun cari kacamata itu sangat sulit Bapak Ibu. Tidak bisa lihat tapi harus cari di mana. Jadi semua benda itu didekati begitu, di mana ya, di mana ya. Padahal ada di atas kepala sendiri. Dan saya tidak bisa lihat itu. Jadi selalu mana ya gitu. Dan kemudian mendapati bahwa oke, kacamata itu ada di atas kepala. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengalami yang seperti ini pada waktu kita sudah mengundang Yesus, kita mengundang Allah hadir dan masuk di dalam diri kita. Allah itu melekat di dalam diri kita. Dia ada di dalam kita. Dia dekat sekali dengan kita, seperti kacamata ada di atas kepala kita, dekat sekali dengan mata kita. Tetapi kemudian kita bertanya, di mana Dia? Di mana kacamata itu? Di mana Allah? Bapak Ibu Saudara, Allah ada di dalam hati kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia bersama-sama dengan kita. Tapi seringkali dalam masa-masa sulit kita bertanya kepada Allah, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, Dia ada bersama dengan kita. Dia dekat dan lekat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Dia ada di dalam diri kita. Tetapi kita yang seringkali tidak sadar. Kita yang seringkali tidak membiarkan Allah bekerja. Kita yang seringkali mengabaikan Allah. Kita yang seringkali tidak mau Allah turut campur di dalam hidup kita. Kita yang tidak pernah membiarkan Allah berbicara.
Saudara, jika Allah hadir di dalam hidup kita, Dia ada di hati dan hidup kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Jika Allah ada di dalam diri kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Dia turut merasakan, Dia turut hadir, dan Dia beserta dengan kita. Tetapi kadang-kadang kita memilih untuk mencari jalan sendiri. Kita memilih untuk mengambil keputusan kita sendiri. Kita memilih untuk bertata atas diri kita sendiri. Kita lupa bahwa seharusnya Allah lah yang bertata, Allah lah yang memutuskan, Allah lah yang memimpin hidup kita. Bapak Ibu, Allah hadir di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia ada di dalam diri kita. Dia dekat dan Dia lekat dengan diri kita. Kita hanya perlu mendengar dan membiarkan Allah berbicara kepada kita. Kita hanya perlu percaya dan mengandalkan Dia di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dia lekat, Dia dekat, Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak jauh. Tapi pertanyaannya, maukah kita membiarkan Allah memimpin kehidupan kita? Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali firman-Mu hari ini menghibur setiap kami. Di tengah keadaan yang sulit sekali untuk kami tebak dan kami rencanakan, saat-saat kelam di dalam kehidupan kami, di saat keputusasaan muncul di dalam pikiran dan hati kami, firman-Mu sungguh menghibur dan menguatkan setiap kami, Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang dekat, Engkau Allah yang lekat, Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami, Engkau Allah yang tidak jauh, Engkau hadir dalam hati dan hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani, Engkau hadir, Engkau merasakan, Engkau berjalan bersama dengan kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Seringkali kami tidak menyadari hal ini. Seringkali kami membiarkan diri kami membuat keputusan sendiri. Seringkali kami memilih jalan kami sendiri. Seringkali kami tidak menghiraukan Allah yang hadir di dalam diri kami, dan kami berkata atas diri kami sendiri. Tuhan, hari ini sekali lagi kami memohon dan belajar untuk membiarkan Tuhan bertata di dalam hati dan hidup kami, supaya seluruh kepenuhan hidup kami betul-betul dipimpin oleh Roh kebenaran itu, yang membawa kami pada jalan kebenaran, yang menolong kami untuk betul-betul semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, tolong setiap kami, dan apapun pergumulan kami hari ini, kiranya kami boleh menyadari bahwa Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang hadir di dalam hidup kami dan hati kami. Dan biarlah Allah bersama-sama berjalan bersama dengan kami, menghadapi hari esok yang kami tidak tahu akan terjadi seperti apa. Tuhan, tolong kami untuk terus percaya dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penolong dan pengharapan kami di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan, seluruh kepenuhan hidup kami dipakai untuk memuliakan dan memberitakan tentang Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sungguh indah firman Tuhan pada hari ini
yang memberikan kesejukan dan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan, sebab Allah telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia dari KPBK nomor 233, Aku Percaya Padanya. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah memberikan yang terbaik bagimu. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, agar kerajaan Tuhan dapat berkembang dan bertumbuh di dalam dunia ini. Berkati setiap orang yang percaya, yang telah memberikan yang terbaik. Kiranya tangan Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, doakan untuk pengambilan keputusan untuk jemaat YKY Nias beribadah secara konvensional. Di rencana kita memang kita akan lakukan pada tanggal 7 Juni, jadi awal Juni. Namun dengan beberapa anjuran, kita kemungkinan besar akan mengadakan
2 kali kebaktian, tetapi ini masih dipikirkan secara serius untuk terkait dengan beberapa hal, para pelayan dan hal-hal lainnya. Doakan keputusan ini betul-betul bijak dengan memperhatikan, membaca situasi yang ada. Dan yang berikutnya saudara, kita berdoa untuk hal ini, dan kita juga berdoa pada hari ini barangkali di gereja-gereja tetangga, secara khusus BNKP dan gereja lainnya telah melakukan ibadah. Kita berdoa kiranya pada kesempatan ini semua bisa mengerjakan sesuai dengan koridor yang berlaku yang menyelamatkan kita bersama. Dan saudara, pengumuman untuk doa Rabu pada Rabu ini akan diadakan secara menyeluruh se-GKY. Jadi barangkali nanti kita akan berdoa mengikuti ibadah doa di channel YouTube yang akan kita bagikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kita bisa menyiapkan diri untuk hal ini. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan terus menolong, memberkati, memimpin dan memelihara kami sampai pada saat ini. Tuhan terus menjamin kami, dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa di kesulitan terhebat dalam hidup kami, Kau tetap bersama dengan kami. Ada Roh Allah di dalam hati kami yang menguatkan, yang terus menuntun, yang terus membimbing setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk hari ini seluruh gereja-gereja yang ada di Pulau Nias mengadakan ibadah konvensional, dan kiranya Engkau yang memberkati. Barangkali ada pola yang baru, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang terus menolong. Bahkan kami pun akan mengerjakan kembali beribadah secara konvensional pada minggu yang akan datang. Kami memohon kiranya kasih karunia-Mu cukup untuk setiap kami ya Tuhan, untuk tetap melakukannya sesuai dengan koridor yang berlaku, sehingga masing-masing kami bisa menyelamatkan diri dan orang lain juga. Mohon kasih karunia-Mu untuk keputusan ini ya Tuhan, sehingga keputusan ini bukan kami ikut-ikutkan karena keputusan orang lain, tetapi betul-betul karena pertimbangan yang masuk akal dan sangat serius, dan terlebih sesuai dengan bijak daripada Tuhan. Tolong ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk acara doa bersama yang akan dilakukan pada hari Rabu ini. Seluruh GKY melakukan doa bersama. Tuhan tolong, Tuhan memberkati para pelayan Tuhan. Tuhan pakai, meskipun kami beribadah secara online ya Tuhan, tetapi kami terus memohon kiranya kami tidak kehilangan hati, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan persekutuan satu dengan yang lain. Dan kasih karunia-Mu cukup ya Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa secara terus-menerus, khususnya untuk orang tua dari Ibu Ina Sinta. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, dan kiranya Engkau yang memimpin sakit penyakit yang diderita. Kami hanya percaya bahwa Tuhan punya cara tertentu. Lakukan apa yang Engkau ingin lakukan di dalam kehidupan orang tua yang dicintai, dan kuatkan seluruh anggota keluarga untuk menerimanya. Dan kami memohon kiranya kasih karunia cukup juga untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kesulitan, baik kesulitan secara fisik ataupun kesulitan ekonomi. Tuhan berkati, limpahkan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan jangan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang tergenapi dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, dan kita naikkan pujian hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan. Doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
pada jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa menyertai dan melimpah di dalam kehidupan kita. Kedamaian dan keteguhan kelegaan di dalam Allah Yesus Kristus senantiasa berlaku dalam kehidupan kita. Dan juga pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan hari-hari kita, mulai pada hari ini sampai kita berjumpa dengan kembalinya Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Shalom, Tuhan memberkati.